Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu subhanahu wa ta'ala aymunna alaina bi'ilmin nafi' wa amalin salih wa yafaqihna fid din wa aftalana futuhal arifin wa yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal amali Allahumma amin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di malam hari ini dikumpulkan kembali oleh Allah Jalla wa Ala. Kita membahas hadis Arba'in An-Nawawiyah dan kita memasuki hadis yang ke-16, al-hadisus sadis asyar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anna rujulan qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab rawahul Bukhari. Sahabat Abu Hurairah mengatakan bahwasanya ada seseorang dari sahabat berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausini ya Rasulullah, berikan wasiat kepada saya." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La taghdab." Janganlah engkau marah. Faraddada miraran, kemudian sahabat tadi mengulangi lagi, "Berikan wasiat kepada saya." Nabi mengatakan lagi, "La taghdab." Ya, janganlah engkau marah. Nah, di sini riwayat Imam Bukhari. Akhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sahabat ini Masya Allah sangat antusias dengan kebaikan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau tidak puas dengan satu wasiat saja dan pengen wasiat-wasiat yang lainnya, pengen kebaikan-kebaikan yang lainnya. Sekiranya beliau mengulangi, maka akan terus Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengulang-ulangi wasiat yang pantas untuk seorang sahabat ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam uniknya ikhwan, beliau orang yang sangat pandai, ya, sangat paham dengan keadaan seorang sahabat, apa yang dibutuhkan oleh seorang sahabat ini, melihat tentang dari raut wajah. Dan ini ilmu ya ikhwan ya, ilmu tentang menilai keadaan seseorang. Karena keadaan satu sahabat dengan sahabat yang lainnya itu macam-macam atau berbeda-beda. Ini sahabat ini kayaknya raut wajahnya agak kayak gimana begitu, maka nasihat, wasiat yang pantas untuk dia ini, jangan yang pantas untuk dia ini, dan seterusnya dari wasiat-wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diminta oleh para sahabat. Nah, secara umum, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, wasiat ini adalah wasiat yang sangat penting yang mestinya dimiliki oleh seorang mukmin atau orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ini wasiat untuk menahan amarah. Ya, kita semuanya pasti mengalami keadaan seperti ini. Ada orang yang membuat kita jengkel, terus kita marah. Ya, seorang bos mungkin melihat anak buahnya sering terlambat masuk, ya, maka ada rasa jengkel, marah terhadap dirinya. Enggak disiplin anak didiknya juga membuat dia marah, dan seterusnya. Ala kulli hal ikhwan sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, sifat marah ini begitu disanjung, begitu dipuji oleh Allah Jalla wa Ala dalam Al-Qur'an, begitu pun dalam hadis-hadis yang begitu banyak. Ya, kalau kita kumpulkan terlalu banyak tentang keutamaan-keutamaan bagi orang-orang yang menahan amarah. Salah satu di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Apabila mereka marah, ya, ini sifat orang-orang yang mukmin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala, maka mereka memaafkan. Ya, memaafkan. Demikian pula dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kazibina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin.
Dalam ayat ini Allah Jalla wa Ala mengatakan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah kalian meminta ampun, mencari ampunan Rabb kalian. Orang-orang yang bersegera tersebut Allah sediakan untuk mereka langit dan bumi luasnya, wa jannatin arduha, dan Allah masukkan ia ke dalam surga yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi yang saya siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, allazina yunfikuna fi sarra wad dharra wal kadzibina al ghaidz. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mereka ketika mengeluarkan hartanya di jalan Allah Jalla wa Ala dalam keadaan sarra, sembunyi-sembunyi, wa dharra, dan terang-terangan, wal kadzibina al ghaidz, dan mereka adalah orang-orang yang suka memaafkan orang lain, atau wal kadzibina al ghaidz adalah orang-orang yang menahan amarahnya, wal afina 'anin nas, dan mereka memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Insyaallah Bapak Ibu sekalian, ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, dalam ayat ini kalau kita perhatikan ada 3 predikat yang Allah berikan atau Allah sediakan bagi orang-orang yang menahan amarahnya. Yang pertama, orang-orang yang menahan amarah itu adalah ciri khasnya orang bertakwa. Ciri khas orang yang bertakwa. Demikian pula karena disebutkan oleh Allah tadi uiddat lil muttaqin. Disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Penghuni surga itu hanya orang-orang yang bertakwa. Siapa isinya? Ini mereka yang suka menahan amarahnya. Kemudian yang kedua, mereka adalah dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Aku masukkan ia ke dalam surga yang surga itu luasnya seluas langit dan seluas bumi. Kemudian yang ketiga ditutup oleh ayat wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi orang yang menahan amarah tersebut dia mendapatkan 3 predikat. Yang pertama dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya, kemudian dia adalah ciri khas orang-orang yang bertakwa, dan yang terakhir adalah Allah Jalla wa Ala mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Karena menahan amarah ini adalah termasuk dari amal kebaikan atau akhlak yang sangat mulia. Nah, kalau kita bicara ayat-ayat tentang keutamaan menahan amarah ini sangat banyak sekali. Kita baca keterangan Syekh dalam kitab ini. Qala muallif rahimahullah, Syekh Abdul Muhsin mengatakan, qala al-Hafiz fil Fathi, Imam al-Hafiz dalam kitab Fathul Bari. Siapa yang maksud beliau ini? Adalah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di jilid yang ke-10 di halaman 520. Qala Khattabi, Imam Al-Khattabi mengatakan, makna qaulihi, makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, janganlah engkau marah. Ijtanib asbabal ghadab. Poin yang beliau sampaikan, maksud dari janganlah engkau marah ini adalah jauhi sebab-sebab marah atau hal-hal yang mengantarkan kita kepada perangai marah atau sifat marah atau suka marah. Wala tata'arrad lima yajlibuhu, menjauhi dan mendekati hal-hal yang mengantarkan kita atau yang menyebabkan kita marah. Wa amma nafsul ghadab, adapun jiwa yang marah, fala ta'atta an-nahyu anhu, maka yang seperti ini tidak mudah ditinggalkan, Pak. Masyaallah. Jadi sifat marah siapapun dia, sifat marah itu pasti ada dalam dirinya. Hatta seorang nabi dan
Rasul. Ya. Jadi perkara yang teramat sulit, ya, tidak ada dalam diri seseorang. Ya, sealim apapun dia, pasti dia memiliki sifat marah. Ya. Jadi sangat tidak mudah untuk menghilangkan sifat marah. Li'annahu amrun tabi'iyyun. Karena memang fitrahnya Allah buat manusia itu sifatnya marah. Itu kudrahnya Allah jadikan manusia itu sifatnya marah. Kalau bahasa kitanya, kalau gulai nggak ada garamnya itu nggak ada rasa, begitu ya. Nah, manusia itu kalau nggak ada marah itu juga nggak ada variasinya juga. Ya. Seculun-culunnya orang pasti ada marah. Sediam-diamnya orang pasti dia marah. Nah, saya juga punya teman nih Pak, ya, teman dia itu pendiam sekali. Ternyata ketika dia marah, marahnya melihatnya ketakutan, ya kan, meledak begitu kan. Oh, kayak begini ya antumnya marah ya, subhanallah ya. Anak kira antum tuh diam saja. Ya. Ini kawan mondok ya, kawan mondok. Aku lihat jadi sifat marah itu perkara yang sangat mudah untuk dihilangkan. Tapi bisa kita jauhi sebab-sebabnya atau hal-hal yang mendekati marah tersebut. Atau kalau ada kita sifat marah atau muncul rasa marah itu, maka kita harus bisa mencegahnya. Kalaupun melampiaskannya, maka lampiaskanlah kepada hal-hal yang tidak membahayakan dirinya atau membahayakan orang lain. Nanti akan datang insyaallah contoh-contoh bagaimana Rasul kita sallallahu alaihi wasallam ketika marah. Ya. Li'annahu amrun tabi'iyyun la yazulu minal jibillah. Ya, ini perkara yang tabi'i yang akan senantiasa ada pada sifat manusia, jibillah, ya, perkara yang alami, natural. Nah, di antara bentuknya ikhwan ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu pernah marah. Dan marah beliau ini terkadang beliau ekspresikan, beliau lampiaskan itu dalam bentuk raut wajah beliau itu berubah. Ya, ini menunjukkan beliau saat itu tidak suka. Menunjukkan waktu itu beliau tidak suka, tidak senang dengan hal yang terjadi sama diri beliau atau hal yang beliau lihat begitu, atau kejadian-kejadian yang beliau tidak sukai, beliau marahnya itu bisa diterapkan atau diimplementasikan dari raut wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hal ini pernah dikisahkan atau diceritakan oleh Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Kata Ummul Mukminin, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza amarahum min al-a'mali bima yutiqun yaqalu inna lasna kayhayatik ya Rasulullah, inna Allah qad ghafara laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, wa fayaghdabu hatta yu'raf ghadabu fi wajhihi, summa yaqulu inna atqakum wa a'lamakum billahi ana. Di sini sahih. Kata Ummul Mukminin Aisyah, ya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amara an-nas bi 'amalin amarahum bima yutiquna fi'lahu minal a'mal. Ya, Nabi SAW apabila beliau memerintahkan seorang sahabat atau sahabatnya untuk melakukan suatu amalan dan perintahnya itu yang dirasa oleh Rasul, sahabat ini mampu untuk melakukannya. Faqalu, maka sahabat ini mengatakan, menyanggah Rasul. Ya, Rasul disanggahnya. Inna lasna kahalika ya Rasulullah. Sesungguhnya kami ini tidak sama sepertimu ya Rasul. Ya, jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam disanggah oleh sahabat ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian sahabat dia mengatakan apa? Innallaha qad ghafara laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Sesungguhnya engkau ya Rasul, ya, dosa-dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang, ya, atau yang itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka melihat komentar ini Nabi sallallahu alaihi wasallam marah.
Marah beliau sampai marah beliau ini terlihat dari wajah beliau. Dan beliau marahnya ini bukan dengan cara memukul, tapi wajahnya berubah sambil beliau mengucapkan kalimat-kalimat yang diridai oleh Allah. Apa kalimat yang diucapkan oleh Nabi? Inna atqakum wa a'lamakum billah ana. Sesungguhnya orang yang paling bertakwa dan yang paling mengenal Allah Jalla wa Ala adalah saya. Maksudnya apa? Maksudnya ya, Nabi SAW mengatakan demikian. Jadi sahabat ini meminta aradu bihadzal kalam talab al-idhan fi ziyadati fil ibadah wa raghbata fil khair. Yaqulu anta maghfurun laka la tahtaju ila ziyadatil amal. Yang dimaksudkan oleh Nabi atau perkataan Nabi di sini ya, untuk talab al-izn, meminta izin fi ziyadati minal ibadah, agar ibadahnya itu diperbanyak atau ditambah, atau memotivasi orang-orang melakukan kebaikan. Ya, kemudian mereka mengatakan, engkau sudah diampuni oleh Allah. Sungguhnya engkau tidak butuh lagi untuk menambah amalan ya Rasul. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi ya, Nabi itu kan sudah diampuni dosanya yang telah berlalu dan yang akan datang. Justru Nabi itu nggak perlulah untuk melakukan amalan lagi. Justru sayalah yang kamilah yang harus banyak lagi untuk melakukan amalan. Maka Nabi SAW akhirnya marahnya itu terlihat dari wajah beliau dan mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Nah, perkalimat yang dikatakan oleh Nabi SAW itu bukan dalam rangka ujub, sombong, tidak, tapi bentuk pengingkaran Nabi SAW kepada sahabat yang mengomentari Nabi SAW tadi. Dikatakan atqakum, ya, atau sebelumnya ana aula bil amal li'annahu a'lamukum billah wa akhsyakum lahu. Atqakum isyaratun ila kamalil quwwati al-amaliyah. Nabi mengatakan saya adalah orang yang paling bertakwa. Ini isyarat akan sempurnanya kekuatan ilmiahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekuatan amaliyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa melakukan amalan ibadah dan meninggalkan haraman. Dan perkataan Nabi wa a'lamukum, ya, dan orang yang paling tahu ketimbang kalian, ini isyarat sempurnanya kekuatan ilmiahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti kal i'tiqadat, seperti keyakinan beliau terhadap Allah Jalla wa Ala. Naam. Kemudian yang kedua, itu bentuk marah Nabi SAW terlihat dari raut wajah beliau berubah, tidak suka dengan komentar dari sahabat. Ya. Kemudian kemarahan beliau ini diekspresikan dalam bentuk kata-kata atau dalam bentuk sikap. Nah, dan ini bisa dilihat bagaimana Nabi SAW ketika berperang, ya, sahabat-sahabat yang melakukan kesalahan dalam peperangan, ya, diungkapkan oleh Nabi dalam kata-kata. Ada seorang sahabat langsung dipenggal lehernya, ya, padahal dia sudah mengatakan apa? Syahadat. Ya, kemudian ditanya, kenapa engkau bunuh dia? Dia tuh takut, ya, dia dengan menggunakan kalimat syahadat itu untuk melindungi dirinya agar dia tidak mati saja. Sudahkah engkau bedah dadanya? Nah, sampai begitu Nabi SAW. Ini menunjukkan Nabi itu marah, tapi marahnya diungkapkan dengan kata. Ini ketika berperang bisa kita lihat seperti itu. Demikian pula mendengar informasi tentang orang-orang yang memudahkan ajaran agama, atau orang-orang yang yatasahhul, ya, bermudah-mudahan dalam beragama. Kemudian juga banyak melihat kemunduran-kemunduran, ya, yang terjadi di zaman beliau dan sebagainya. Nah, salah satu di antara hadis mengenai hal ini adalah sebagaimana yang kami nukilkan dalam kitab Sahih Muslim,
Kata Aisyah Ummul Mukminin mengatakan, "Sana'a Rasul sallallahu alaihi wasallam amran fatarakhasa fihi. Fabalagha dzalika nasan min ashabihi. Faka'annahum karihu wa tanazzahu. Fabalagha dzalika faqama khatiban faqala ma balu rijalin balaghahum anni amrun tarakhastu fi fakarihu wa tanazzahu anhu fa wallah la ana a'lamuhum billah wa asyadduhum lahu khasyatan." Di sini Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi Ummul Mukminin mengisahkan begini, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah melakukan suatu perbuatan amalan pasti melalui wahyu. Dan beliau melakukan waktu itu sebuah amalan, ya, amalan yang sifatnya itu mubah, ya, amalan yang sifatnya itu mubah. Nah, ketika Nabi SAW melakukan ini, dilihat oleh sahabat, ya, dilihat oleh sebagian sahabat, maka sahabat karihu, enggak suka dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Wa tanazzahu, kemudian saya berlepas diri apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ya, ini di zaman sahabat, masya Allah, ya, ada yang kayak begini. Nah, kemudian perkara ini fabalaghu dzalik, ya, sampailah sikap penolakan sahabat tadi terdengar oleh Rasul. Berarti ada, ya, berita-berita atau omongan-omongan di antara kalangan sahabat yang lainnya. Diomongkan orang, ya, Rasul melakukan itu loh, Rasul melakukan itu loh, anak berlepas diri. Atau kalau misal ustaz, oh itu ustaznya ya suka melakukan mubah-mubah, misalnya pakai motor gede terus misalnya, kan, perkara yang mubah, kan, motor gede, kan, ustaznya kayaknya begitu-begitu dan seterusnya terdengar. Ala kulli hal, Nabi SAW mendengar, ya, berita-berita dari sahabat-sahabat yang lainnya, maka spontanitas Nabi SAW faqama khatiban. Nabi SAW naik mimbar, kemudian fahamidallah. Nabi SAW memuji Allah, kemudian beliau mengatakan, ya, kata Nabi SAW, ma balul rijalin balaghuhum anni amrahum tarakhasu fih fakarihu wa tanazzahu an fa wallah la ana a'lamuhum billah wa asyhaduhum lahu khasyatan. Kenapa ada orang-orang yang telah sampai kepada mereka suatu urusan dariku yang aku mendapatkan keringanan dari Allah karenanya, lalu mereka membencinya, mereka enggak suka, mereka berlepas diri dari apa yang saya lakukan. Fawallah, maka demi Allah, la ana a'lamuhum billah, saya adalah orang yang paling tahu tentang Allah, dan saya adalah orang yang paling takut kepada Allah. Baik, maka dari sini kita bisa mengambil faedah bolehnya kita membela diri dari omongan-omongan miring yang beredar di luar, di masyarakat. Naam, tanpa harus, ya, mencari sumber informasinya. Siapa yang mengucapkan tadi? Mana orangnya? Mana orang? Sini. Saya tahzir dia, saya nasihatin dia, enggak gitu Nabi SAW. Maka Nabi SAW, ya, dengan marah beliau diungkapkan dengan kata-kata yang diridhai oleh Allah Jalla wa'ala. Langsung beliau naik mimbar, kemudian dinasihatkan untuk seluruh sahabat tanpa terkecuali, tanpa menyebut nama. Nah, maka keterangan di atas, ikhwan sekalian dirahmati Allah Jalla wa'ala, dapat kita ketahui bahwasanya Nabi itu marah, ya, atau sikap Nabi SAW marah itu sangat beragam, ya, sangat beragam. Ada kalanya kita lihat dari mimik wajahnya berubah, ya, ada kalanya beliau mengucapkannya dengan kata-kata, dilihat atau tergantung keadaan, ya, yang menyebabkan Nabi marah. Nah, dan Nabi SAW marah itu tidaklah beliau marah melainkan karena orang-orang melanggar agama Allah. Itu Nabi SAW. Tidaklah beliau marah melainkan karena
melanggar agama Allah, melanggar syariat Allah. Iya. Yang sampai kepada kami, tidak ada satupun riwayat yang sampai mengenal pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau marah. Misalnya beliau disakiti, dilempari batu, dipanggil patah gigi beliau, berdarah-darah, dikatakan gila. Itu kan mengarahnya ke pribadi Nabi SAW. Nah, beliau ini tidak pernah marah kalau pribadi beliau yang disinggung. Nah, maka seorang dai pun harusnya demikian. Kalau yang disinggung itu pribadi, maka bertauladanlah kepada Nabi SAW. Lihat ketika Nabi SAW sedang sujud ke Ka'bah, ini awal-awal sejarah. Lalu seorang dari pemuka Quraisy menuangkan atau melemparkan kotoran onta. Dalam riwayat kotoran onta, dalam riwayat lain isi perut onta di kepala beliau. Beliau sedang sujud. Masya Allah. Nah, Fatimah waktu itu melihat, tapi Fatimah tidak kuasa untuk mencegah kejadian itu. Ya, seorang wanita nggak kuasa. Beliau hanya bisa meneteskan air mata. Ya, orang tua beliau diperlakukan seperti itu. Naluri manusia, marah. Ya, anak melihat orang tuanya diperlakukan dengan kasar, marah. Nah, tapi Fatimah lebih baik untuk mencegah diri. Dan Nabi SAW ikhwan tidak beranjak tidak beranjak dari sujudnya sampai kotoran itu benar-benar hilang dari kepala beliau. Siapa yang mengambilnya? Fatimah radhiyallahu anha. Beliau bersihkan itu perut onta atau koran tersebut. Ya, barulah beliau bangkit dan menyelesaikan sholatnya. Nah, setelah selesai sholat Nabi berdoa. Taib, jadi ikhwan, itu statusnya waktu itu Nabi dizolimi nggak tuh? Zolimi. Nah, pertanyaannya, orang dizolimi boleh nggak dia mendoakan keburukan untuk orang lain? Boleh saja. Iya, tapi Nabi SAW nggak lakukan. Yang dilakukan oleh apa? Yang dilakukan oleh Nabi SAW ini juga tauladan bagi kita. Ketika kita dizolimi, maka lakukanlah seperti Nabi SAW. Justru Nabi SAW mendoakan orang-orang yang menzalimi beliau tadi. Apa yang doakan Nabi? Allahumma alaikal mala' min Quraisy Aba Jahal bin Hisham wa Utbah bin Rabi'ah wa Syaibah bin Rabi'ah wa Umayyah bin Khalaf atau Ubayyah bin Khalaf wa Syu'bah. Jadi yang didoakan oleh Nabi SAW pemuka-pemuka Quraisy, petinggi-petinggi Quraisy semuanya didoakan oleh Nabi SAW. Ya Allah, semua urusan-urusan yang besar ini saya suruhkan kepadamu ya Allah. Artinya Nabi memberikan secara mutlak urusan ini kepada Allah. Artinya biarlah Allah yang menghukum. Ini contoh yang pertama. Demikian pula contoh yang kedua, ketika Nabi SAW berada di Taif. Faqad kana khurujun Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Taif fi Syawal sanata ashrin min al-bi's atau ba'sati ba'da wafati ammihi Abi Talib wa zawjatihi Ummul Mukminin wa Khadijah radhiyallahu anha faqama biha asyrata ayyam falam yujibu wa adhu wa akhraju faqamu lahu simatain farajamu bil hijarah hatta adamau ka'bai fansarafa anhum Rasulullah sallallahu raji'an ila al-Ka'bah. Ini ketika di Taif. Nabi SAW berangkat ke Taif di bulan Syawal pada tahun sanah asrah minal ba's, di tahun ke-10 setelah beliau diutus Nabi SAW. Setelah wafatnya paman beliau Abi Talib, kemudian setelah wafatnya istri beliau Khadijah, beliau pergi ke Taif. Nah, beliau pergi di Taif itu berapa lama? Mukim di sana selama 10 hari. 10 hari di Taif. Kalau tidak salah Taif ini kampung ibu beliau, Aminah, kampung ibu beliau. Beliau kan banyak gangguan di Mekah, tahun-tahun kesedihan, maka Nabi SAW pergi hijrah ini hijrah
Hijrah pertama ke Taif. Akhirnya beliau mukim di sana selama 10 tahun. Kemudian 10 tahun, 10 hari, dan tidak ada satupun yang menerima seruan beliau, justru malah menyakiti beliau, mengusir beliau. Kemudian ketika beliau diusir, faqamu lahu simatain, kalau jalan Nabi di tengah-tengah, seberang sana ada orang yang melempar batu, sebelah sini juga ada yang melempar. Jadi ada seberangan jalan begitu. Para jamu bil hajar. Kemudian Nabi sallam dilempari batu oleh mereka. Allahu akbar ya. Allahu akbar. Hatta admau ka'bain. Nah, kemudian beliau ini Nabi sallam dilempari batu. Akhirnya kaki beliau berdarah, gigi beliau patah. Subhanallah ya. Dan akhirnya beliau bertolak lagi ke Mekah. Ini perjuangan Nabi SAW ya dalam berdakwah. Ya. Wa fi tariqihi laqiya ad-dasan nasrani. Nah, di pertengahan jalan atau di tengah-tengah jalan bisa juga bertemu dengan seorang hadasan dari orang-orang Nasrani, pemeluk agama Nasrani. Fa amana bihi. Ya, melihat kejadian itu ikhwan, ya, wa saddaqahu. Orang Nasrani tadi akhirnya beriman dan membenarkan ke risalahnya Nabi SAW. Jadi nggak perlu ya, ini juga bagian dari dakwah, melihat sikap. Ya, nah orang Nasrani terharu melihat sikap Nabi. Kok ada loh orang yang kayak begini masih juga mempertahankan keyakinannya, padahal sudah dilempari batu, berdarah-darah, diusir, tapi masih kokoh. Pasti ada sesuatu yang hebat yang berada di belakangnya. Maka dia spontanitas mengatakan keimanan. Ya, saya beriman kepadamu, kepada Allah dan kerisalahanmu. Wa fi tariqi aidan binakhlah. Ya. Dan dalam perjalanan Nabi SAW bertemu juga dengan Nakhlah. Ya. Kemudian sarafullah ilaihi nafara minal jin. Dan sekelompok jin juga diarahkan kepada Nabi SAW. Kemudian sab'atan minan nasibin, dan ada 7 orang dari penduduk nasibin, mereka fastama'ul qur'ana wa aslamu. Allahu akbar. Jadi jin, sekelompok jin, kemudian 7 orang dari nasibin, mereka mendengarkan Al-Qur'an yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka langsung masuk Islam. Nah, jadi bolehlah kita pakai perbahasanya, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nabi disakiti dulu, berdarah-darah, tapi finishnya, hasil outputnya yang didapatkan oleh Nabi SAW dari 10 hari beliau di Taif diperlakukan kasar. Ada 1 orang dari Nasrani masuk Islam, ada sekelompok jin yang masuk Islam, kemudian ada 7 orang dari daerah Nasibin juga masuk Islam. Hanya disebabkan apa? Melihat sikap dan mendengarkan Al-Qur'an. Nah, ketika itu wa fi tariqi tilka arsalallahu ilaika malakal jibal ya'muruhum bi ta'atihi wa ay yutbiqu ala qaumihi akshabi Makkah fahuma jabalaha in arada. Ya. Nah, ketika di jalan itu Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada beliau seorang malaikat, ya bukan seorang ya, 1 malaikat, ini malaikat penjaga gunung yang menyatakan ketaatannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menawarkan, ya Muhammad, bahasanya gitu ya. Yutbiq wa ay yutbiq ala qaumihi akhshabai Makkah wa huma jabalaha in arada. Ini ada dua gunung yang ada di Mekah ini. Kalau kamu mau wahai Nabi Muhammad, saya lemparkan kepada
mereka penduduk Taif. Tapi kemudian apa dibalas Nabi? Apa kata Nabi SAW? La, ya, jangan. Bal asta'ni bihim, la'allallahu yukhriju min aslabihim man ya'buduhu la yusyriku bihi syai'a. Jangan engkau lakukan itu, boleh jadi ya setelah saya pergi dari sini ada bibit-bibit keturunan dari mereka, orang-orang yang beribadah kepada Allah semata dan tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Masya Allah ya. Nabi, pribadi beliau yang disakiti, jasad beliau yang disakiti, ya wajar sih seorang marah, tapi beliau Nabi SAW tidak lakukan. Naam. Dalam riwayat lain dikatakan, wallahi man taqama li nafsihi fi syai'in yu'ta ilaihi qattun hatta tuntahaka hurumatullah fayantaqimu lillah. Demi Allah, kata Nabi, demi Allah, beliau tidak pernah marah sama sekali karena urusan pribadi beliau. Tapi jika ajaran Allah yang dilanggar, perintah Allah, syariat Allah yang dihina, diselisihi, maka beliau marah. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis Ummul Mukminin juga demikian. Kata Ummul Mukminin, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muntasiran min muzlimatin zulimah qattu ma lam tuntahaka maharimullah fa idzan tuhika min maharimillah syai kana ashadduhum fi dzalika ghadaban. Ya, semana dengan apa yang kita baca di atas. Nabi SAW sama sekali tidak pernah marah, ya. Nabi SAW sama sekali tidak pernah marah. Kata Mu'min, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW marah selama larangan Allah itu tidak dilanggar. Namun jika larangan Allah itu dilanggar, syariat Allah itu dilanggar, maka beliau orang yang paling marah. Asyad, kata dia, kana asyaddahum fi zalika ghadaban. Sangat-sangat marah, sangat-sangat murka ketika ya larangan-larangan Allah dilanggar, syariat Allah dilanggar. Ini banyak contoh-contoh. Ini potret Nabi SAW ketika marah. Demikian pula ketika Nabi SAW membagikan ghanimah, ada sahabat yang tidak terima. Akhirnya Nabi SAW marah kepada sahabat ini. Sahabat ini dari orang Badui, jadi Arab Badui. Apa yang dikatakan kepada Nabi? Ya Muhammad, i'dil. Hai Muhammad. Ya, kurang ajarnya ya, kalau ada Umar langsung dipenggal lehernya. Enggak ada sahabat manggil Nabi dengan nama Muhammad. Ya Muhammad, adillah. Maka Nabi SAW mengatakan, wailaka, celakalah engkau. Wa may ya'dil idza lam akun a'dil. Kalau saya tidak bisa adil, kemudian siapa lagi yang bisa adil? Laqad khibtu wa khasirtu illam akun a'dil. Sungguh benar-benar saya akan merugi jika saya tidak berbuat adil. Nah, kita sudah masuk belum kita? Belum ya? Nah, 3 menit lagi. Demikian pula contoh lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ketika dilukai hatinya, akhirnya Nabi SAW tidak bisa membendung hati beliau, tapi beliau tetap di koridor yang masih selamat, ya, masih di koridor yang dibimbing oleh Allah, tidak membahayakan orang lain dan juga tidak membahayakan beliau ketika marah. Ya, ini ketika peristiwa paman beliau dibunuh oleh Wahsy. Siapa? Hamzah. Ya, luar biasa. Ini kejadiannya di perang Uhud ya. Hamzah mati di perang Uhud. Ini singkat ceritanya ya, Wahsy masuk Islam, diajaklah oleh Bilal menjumpai Nabi untuk keislamannya. Dalam riwayat Bilal yang ngajak, yang lain enggak. Ya, beliau sendiri yang dilihat oleh Nabi SAW, dan Nabi SAW langsung mengenal beliau. Dalam sebuah ayat mengatakan demikian, falamma ra'ani, ya, tatkala Nabi SAW melihat saya, qala, maka Nabi mengatakan, anta Wahsy. Ini kata Nabi, engkau Wahsy ya?
Qultu na'am, iya. Qal anta qatalta Hamzah, engkau membunuh Hamzah? Qultu qad kana min amri ma balaghuka. Iya. Qad kana min amri ma balaghuka, masih mengatakan berita apa yang telah sampai kepadamu pada Rasulullah. Qala, maka Nabi mengatakan, fahal tastati' an tughayyiba wajhaka anni? Qala fakharajtu. Ya Wahsy, ya Wahsy, bisakah engkau menyembunyikan wajahmu dari hadapan saya? Ini untuk dalam apa nih? Mengobati hati Nabi yang sedang luka. Karena kalau lihat Wahsy akan teringat peristiwa yang sangat menyedihkan. Karena sahabat Hamzah itu adalah paman yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Iya, dari sekian banyaknya paman adalah Hamzah yang paling dicintai. Maka yang seperti ini, ikhwan, ketika hati kita disakiti oleh orang atau kita dizolimi oleh orang, maka kita bisa mengambil peristiwa ini, faidah yang dilakukan oleh Nabi, kejadian yang diterima, yang dialami Nabi SAW, bolehnya kita menjauhi orang-orang yang menyakiti kita. Iya, boleh. Nah, itu orang yang zalim kemana anak tadi ini. Wah, saya kalau bertemu dia udah saya paling wajarlah cari jalur lain. Ya, ketika jauh lihat, oh ini kalau saya lihat wajah dia menyakitkan hati saya ini. Ya, saya aturannya saya bisa memaafkan dia, ketinggal lagi marah lagi. Nah, lebih baik untuk menjaga hati, ya, untuk bisa menahan amarah, menjauhi sebab-sebab amarah, maka bolehnya kita berpaling, meninggalkan orang-orang yang membuat hati kita sakit, ya, atau yang kita dizalimi tadi. Wallahu taala a'lam bisawab. Intinya Wahsy akhirnya menebusnya dengan membunuh Musailamah al-Kazzab. Wabillahi taufik. Insyaallah akan kita lanjutkan ya setelah Isya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Jalla wa Ala, alhamdulillah dengan taufiknya kita kembali melanjutkan. Di awal tadi kita sudah sebutkan bahwasanya sifat menahan amarah itu amalan penduduk surga, amalan orang-orang yang bertakwa, dan Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Dan juga amaran sifat marah itu adalah sifat yang tabi'i, yang memang sangat sulit seseorang untuk bisa menahannya. Ya, hanya saja kita bisa melakukan hal-hal yang jangan sampai kita melakukannya dengan cara menjauhi sebab-sebab mengantarkan amarah tersebut. Nah, kita juga sudah sebutkan potret Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana ketika beliau marah. Nabi sallallahu alaihi wasallam marah, cara mengekspresikannya dengan cara raut wajahnya berubah, dan juga dengan tutur kata yang tidak membahayakan dirinya dan juga tidak membahayakan orang lain. Nah, demikianlah potret Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kita bisa mencontoh suri teladan beliau. Dan beliau marah kalau ajaran agama Allah, syariat Allah dilanggar. Nah, terkait pribadi beliau, kalau dicela, kalau disakiti, dizalimi segala macamnya, beliau sama sekali tidak pernah membalas. Justru beliau lebih banyak mendoakan kebaikan untuk orang yang sedang melakukan kezaliman kepada beliau. Tapi kita lanjutkan sedikit dari perkataan saya di sini, penjelasan saya di sini. Waqala aidan, beliau juga mengatakan, waqala Ibnu Tin, dan Ibnu Tin rahimahullah salah satu ulama dari Malikiyah, dan beliau memiliki kitab, judul kitabnya Syarih Bukhari, yang beliau syarah sehingga beberapa jilid dari kitab syarah Imam Bukhari rahimahullahu taala. Nah, kata beliau, ya, jama'a sallallahu alaihi wasallam fi qoulihi, Nabi SAW menggabungkan atau mengumpulkan dalam kalimatnya la taghdab itu dengan banyak kebaikan, ya, baik kebaikan untuk dunianya maupun kebaikan untuk akhirat dari orang yang bertanya. La taghdab, kebaikan untuk dunianya dan kebaikan untuk akhiratnya. Orang yang tidak gampang marah,
artinya suka memaafkan orang lain atau menahan amarah lain, maka di dunianya sangat disegani dan sangat orang yang berwibawa di tengah-tengah masyarakat, dan akhiratnya sudah tentu akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dia masuk surga balasan dari apa yang dilakukannya. Li'anal ghadab, karena ini kecelakaan bagi dunia, orang-orang yang suka marah. Li'anal ghadab, maksudnya melampiaskan amarahnya itu dengan meledak-meledak begitu. Li'anal ghadab ya'ulu ila taqattu'i wa man'il rifq. Orang yang gampang marah, dilampiaskan amarahnya itu bisa memutus hubungan. Ya, hubungan kerabat, hubungan tetangga, bahkan hubungan suami istri bisa bercerai segala macam disebabkan marah. Ya, hilang juga akhirnya kita dulu berkawan dengan kita sering marah, suka marah, akhirnya ya pertemanannya, persahabatannya bisa bercerai. Nah, warubbama itu bahkan terjadi pada yang lebih kompleks lagi, lebih membahayakan lagi. Apa itu? Warubbama ala ila ayyuziya al-maghduba alaih. Orang yang kita marahi tadi bisa babak belur, Pak. Ya, jadi marahnya dilampiaskan, bos marah karena anak buahnya telat, dilampiaskannya, dipukulnya anak buahnya dan seterusnya, akhirnya ya lebih bahaya lagi dampak mudaratnya akan ditimbulkan. Nah, salah satu dampak buruk yang ditimbulkannya adalah fayanqisa zalika minad din, agamanya kurang. Orang marah, misalnya istri marah sama suami, akhirnya dilampiaskannya dengan memecahkan piring, agamanya kurang. Atau suami marah dengan istrinya, ditamparnya istrinya, agamanya kurang. Ya, dan seterusnya. Intinya dia melampiaskan atau meledak amarahnya sehingga dia tidak terkendali lagi. Ini amarah yang tidak baik, amarah yang sangat tercela, ya, yang menyebabkan agamanya berkurang. Kemudian poin kedua, tasih madahallahu al-kazimin al-ghaidha wal afina 'anil nas. Allah Subhanahu wa taala benar-benar memuji orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan manusia. Ya, wa akhbar Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan laisa syadid bisur'ah, orang yang jago ya bukanlah orang yang pandai bergulat. Ya, orang pandai bela diri, orang hebat itu, orang kuat itu orang yang bukan besar badannya, tidak. Pandai bela diri, pandai memainkan senjata dan pedang segala macamnya, akan tetapi orang yang jago, yang hebat adalah innama syadidul ladzi yamliku nafsahu idza ghadab. Ketika dia marah, dia bisa menahan marahnya, ditahan amarahnya. Itulah orang yang hebat, itulah orang yang kuat, itulah orang yang jago. Hadis riwayat Bukhari. Naam. Wa 'alal mar'i idza ghadiba ay yakziba ghaidahu wa yasta'idza billahi minasyaitonir rajim. Ini tips yang disampaikan oleh Syekh. Ketika seseorang sedang ditimpa amarah, maka caranya hendaknya dia itu yasta'iza billahi minasyaitonir rajim. Ingat, marah ini dari syaitan, maka kita berlindung dari syaitan. Ya, ketika melihat istri kita enggak suka dengan perbuatannya, auzubillahi minasyaitonir rajim. Syaitan. Ketika anak buah kita, karyawan kita, ya, atau anak kita melakukan tindakan kesalahan, ya, membuat akhirnya kita emosi dan seterusnya, maka ta'awuzlah kepada Allah, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sebagaimana dalam hadis Bukhari. Demikian pula wa ayyajlisa, ini yang kedua, setelah ta'awuz hendaknya dia duduk, ya, hendaknya duduk. Kalau duduk masih juga meledak-ledak marahnya, maka ayat taji', maka hendaklah dia berbaring, ya. Sahabat Abu Dzar anna Rasulullah sallam idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis. Ketika salah satu di antara kita mengalami marah, maka dia dan waktu itu dia posisinya sedang berdiri, maka berduduklah. Ya, marah, posisi kita berdiri. Ya, ini guru nih, anaknya nakal, bandel segala macamnya. Berdiri kita. Maka dalam keadaan itu hendaklah
duduk. Ya, dalam keadaan duduk masih juga timbul marah. Ya, maka fa in zahaba anhu ghadab wa illa faltaji. Marahnya enggak hilang, masih tetap ada. Maka yang ketiga hendaklah duduk. Nah, maksudnya yang ketiga ini hendaklah berbaring. Ketiga ini juga masih marah, itu syaitannya sudah kuadrat itu syaitannya. Ya, syaitannya masih kuadrat. Nah, solusi terakhir ini berbaring. Ya, maka dengan solusi yang ketiga berbaring ini, maka marahnya akan hilang. Masih juga marah, itu syaitannya sudah tingkat kuadrat yang ada sama dirinya. Hadisun sahihun wa rijaluhu rijalun muslim. Hal-hal yang bisa kita ambil faidah dari hadis ini adalah hirsu sahabati al khair, ya, semangatnya para sahabat ya dalam kebaikan, berlomba-lomba mereka mencari kebaikan. Li talabi hadzal sahabi al wasiyah ya min Rasulullah, ya contohnya ini sahabat tadi yang beliau selalu meminta terus wasiat kepada Rasul. Nah, dan yang kedua tahzir min asbabil ghadab, peringatan keras dari sebab-sebab yang mengantarkan atau timbulnya marah atau dampak-dampak yang timbul dari marah tersebut, hindarkan. Yang jajibnya ikhwannya marah kemudian nembus kaca, tangannya berdarah, manfaatnya apa? Apakah dengan marah perkara selesai? Tidak selesai dengan marah, ya, tidak selesai. Justru malah tambah repot, tangan sudah berdarah, sakit, jahitan lagi, perkara juga tambah ruwet jadinya. Kemudian yang ketiga tikror wasiyah bin nahi anil ghadab, ya, pengulang-ulangan maksiat, ya, larangan jangan marah. Dalun, ini menunjukkan ala ahamiyati tilka wasiyah, ini menunjukkan perkara wasiat marah tersebut adalah perkara yang sangat penting sekali. Baik. Kemudian kita hadis yang sabi asyar, terlalu malam, kita cukupkan. Kita cukupkan sampai di sini saja.